Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dalam video kali ini akan dipersembahkan materi mengenai kajian perkembangan karir yang telah disusun oleh Aceng Muhammad Sirojudin, Alia Azahra, Ina Mutmainah, dan Uswatun Hasanah. Selamat menyaksikan. Banyak sekali pendapat para ahli mengenai pengertian karir. Di antaranya menurut Dalil S, Clark, dan Eka Ningrum. Menurut Dalil S, beliau berpendapat bahwa karir merupakan suatu proses yang sengaja yang diciptakan perusahaan untuk membantu karyawan agar bisa membantu partisipasi di tempat kerja. Kemudian menurut Clark, beliau berpendapat bahwa karir adalah suatu urutan pengalaman yang berhubungan dengan pekerjaan yang dialami seseorang selama masa kerja. Kemudian menurut Eka Ningrum, suatu karir tidak lagi ditafsirkan sebagai adanya penghargaan institusional dengan meningkatkan kedudukan dalam hierarki formal yang sudah ditetapkan dalam organisasi. Yang selanjutnya yaitu teori-teori perkembangan karir. Teori Trait and Factor. Teori ini dikembangkan dari studi tentang perbedaan-perbedaan individu dan terkait erat dengan perkembangan gerakan psikometri. Karakteristik kunci dari teori Trait and Factor adalah asumsi bahwa individu mempunyai pola kemampuan atau traits yang unik dan dapat secara objektif diukur dan akhirnya dicocokkan dengan persyaratan kerja. Teori Jeans-Bergedal. Teori ini mengemukakan bahwa pilihan okupasi merupakan proses perkembangan selama 6 hingga 10 tahun yang dimulai sekitar usia 11 tahun dan berakhir sekitar usia 17 tahun. Terdapat 3 periode atau tahapan perkembangan yaitu fantasi, tentatif, dan realistik. Teori Enro. Teori Ru berfokus pada hubungan dini dalam keluarga dan pengaruhnya terhadap arah karir. Ru menekankan pengalaman masa kanak-kanak merupakan faktor penting dalam kepuasan individu dalam pemilihan okupasinya. Ru mengklasifikasikan okupasi ke dalam 2 kategori penting, yaitu person-oriented and non-person-oriented. Teori John Holland. Sentral bagi teori ini adalah konsep bahwa individu memilih karir untuk memuaskan orientasi kesenangan pribadinya. Holland mengembangkan 6 gaya kesenangan pribadi dan 6 lingkungan kerja yang cocok dengan gaya tersebut. Di antaranya realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, and konvensional. Teori Donald Super. Teori ini memandang self-concept sebagai kekuatan vital yang membentuk pola karir yang diikuti individu sepanjang hidupnya. Hasil penelitian longitudinalnya mengungkapkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara kematangan karir dan pencapaian remaja dalam kesadaran diri, pengetahuan tentang okupasi, dan kemampuan perencanaan. Teori David Chideman. Teori ini mengkonseptualisasikan perkembangan karir sebagai sebuah proses diferensiasi identitas ego yang berkelanjutan, memproses tugas-tugas perkembangan, dan mengatasi krisis psikososial. Aktivitas-aktivitas tersebut dipersepsi dalam kerangka tahapan waktu. Keputusan karir dicapai melalui pola pemecahan masalah yang sistematik yang mencakup 7 langkah, yaitu eksplorasi, kristalisasi, pilihan, klasifikasi, induksi, reafirmasi, dan integrasi. Tahapan dan perkembangan karir anak usia sekolah dasar. Menurut Gisberg, ada 3 rekomendasi yang perlu diperhatikan dalam kerangka pengembangan karir anak usia sekolah dasar. Yang pertama, anak usia sekolah dasar perlu dikenalkan dengan berbagai jenis karir yang ada untuk memperkaya imajinasi mereka tentang dunia karir masa depan. Kedua, anak usia sekolah dasar perlu dikenalkan dengan figur-figur orang yang berhasil dalam bidang tertentu agar mereka memiliki sejumlah imajinasi karir yang patut dijadikan teladan. Ketiga, anak usia sekolah dasar perlu dibekali dengan kemampuan memahami keunggulan dan kelemahan diri sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan karir masa depan mereka sesaat memasuki tentatif. Menurut Gisberg, Axelrad, dan Herma pada tahun 1951, perkembangan karir dibagi menjadi 3 tahap pokok,
yaitu yang pertama, tahap fantasi pada usia 0 sampai 11 tahun atau pada masa sekolah dasar. Yang kedua, tahap tentatif pada usia 12 sampai 18 tahun atau pada masa sekolah menengah. Tahap ketiga yaitu tahap realistis pada usia 19 sampai 25 tahun atau pada masa perguruan tinggi. Tahap fantasi. Pada tahap fantasi, anak seringkali menyebutkan cita-cita mereka kelak kalau sudah besar. Misalnya ingin menjadi dokter, guru, tentara, dan lain-lain. Mereka juga sering bermain peran, misalnya bermain masak-masakan, dokter-dokteran, guru, atau polisi, sesuai dengan peran-peran yang mereka lihat di lingkungan mereka. Dalam tahap ini, anak belum mampu memilih jenis pekerjaan atau jabatan secara rasional dan objektif, karena mereka belum mengetahui bakat, minat, dan potensi yang mereka miliki sebenarnya. Mereka sekedar berfantasi secara bebas yang sifatnya sama sekali tidak mengikat. Tahap tentatif dibagi menjadi 4 subtahap, yakni subtahap minat atau interest, subtahap kapasitas atau capacity, subtahap nilai atau value, dan subtahap transisi atau transition. Pada tahap tentatif, anak mulai menyadari bahwa mereka memiliki minat dan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Ada yang lebih berminat dan mampu di bidang seni, matematika, sains, ataupun olahraga. Tahap realistis, mereka sudah mengenal secara baik minat-minat, kemampuan, dan nilai-nilai yang ingin dikejar. Lebih lagi, mereka juga sudah lebih menyadari berbagai bidang pekerjaan dengan segala konsekuensi dan tuntutannya masing-masing. Oleh sebab itu, pada tahap realistis, seorang remaja sudah mampu membuat perencanaan karir secara rasional dan objektif. Perkembangan karir anak usia sekolah dasar menurut Donald Zuper. Yang pertama, fase pengembangan atau growth pada usia 0 sampai dengan 14 tahun. Dalam fase ini, anak mengembangkan bakat-bakat, minat, kebutuhan, potensi yang akhirnya dipadukan dalam struktur konsep diri atau self-concept structure. Yang kedua, fase eksplorasi atau exploration pada usia 18 sampai dengan 25 tahun. Saat ini, remaja mulai memikirkan beberapa alternatif pekerjaan, tetapi belum mengambil keputusan mengikat. Ketiga, fase pemantapan atau establishment pada usia 30 sampai dengan 45 tahun. Pada fase ini, remaja sudah memilih karir tertentu dan mendapat berbagai pengalaman positif maupun negatif dari pekerjaannya. Dengan pengalaman yang ia peroleh, ia bisa menentukan apakah akan terus dengan karir yang dijalani atau berubah haluan. Yang keempat, fase pembinaan atau maintenance pada usia 45 sampai dengan 65 tahun. Individu sudah mantap dengan pekerjaannya dan memeliharanya agar dia bertekun sampai akhir. Yang kelima, fase kemunduran atau decline pada usia 65 tahun ke atas, masa sesudah pensiun atau melepaskan jabatan. Dalam fase ini, orang membebaskan diri dari dunia kerja formal. Pengembangan fantasi karir anak usia sekolah dasar. Fantasi karir adalah imajinasi dan penghayatan anak terhadap suatu karir. Melalui imajinasi, anak mampu membuat gambaran suatu karir dalam alam pikirannya seperti yang dilihat, didengar, dan dirasakannya melalui eksplorasi pada masa curiosity. Ini berarti imajinasi karir yang tepat tergantung pada sejauh mana eksplorasi karir yang dilakukan anak pada masa curiosity. Curiosity yang dimaksud adalah keingintahuan anak terhadap sesuatu. Ini merupakan suatu kebutuhan yang ada pada anak, terutama terjadi pada usia 1-4 tahun. Karir curiosity berarti kebutuhan anak untuk mengetahui berbagai hal tentang karir. Bagaimana dipahami bahwa kebutuhan atau need merupakan suatu yang mesti terpenuhi atau tersalurkan dengan tepat. Pengembangan kapasitas karir anak usia sekolah dasar. Kapasitas karir adalah serangkaian kemampuan dan keterampilan yang mendasari karir masa depan anak. Yang terlingkup di dalam kapasitas karir adalah 1. Kemampuan berpikir, 2. Kemampuan akademik, 3. Kemampuan mengambil keputusan, dan yang terakhir yaitu keterampilan sosial. Peran guru atau orang tua adalah memfasilitasi kokohnya dasar kemampuan dan keterampilan tersebut. Apa sih bimbingan karir? Bimbingan karir secara umum diartikan sebagai upaya bantuan kepada individu untuk menstimulasi atau mendorong dan memberikan kemudahan perkembangan karir dalam kehidupan seseorang. Bantuan tersebut mencakup perencanaan karir, pengambilan keputusan, dan penyesuaian pekerjaan. Lalu, apa sih pentingnya bimbingan karir ini? Bimbingan karir ini, satu di antaranya bersifat sebagai penyembuhan
keseluruhan. Seperti yang dikemukakan oleh Super, bahwa bimbingan karir ini dapat membantu membebaskan ketegangan, mengklarifikasi perasaan, memberikan wawasan, membantu memperoleh sukses, dan mengembangkan perasaan kompeten dalam suatu wilayah penyesuaian jabatan, memungkinkan individu menguasai aspek kehidupan lain secara tepat. Dengan demikian, penyesuaian bimbingan karir membawa perbaikan dalam penyesuaian diri secara keseluruhan. Dalam menjalankan bimbingan karir di sekolah dasar, terdapat prinsip-prinsip yang dalam menjalankan bimbingan karir ini membutuhkan prinsip-prinsip tersebut agar tidak melenceng dari tujuan utama yang menjadi sebuah targetan layanan bimbingan karir. Secara umum, prinsip-prinsip bimbingan karir di sekolah dasar ini adalah: yang pertama, seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karirnya secara tepat. Yang kedua, setiap siswa harus memahami bahwa karir itu adalah suatu jalan hidup dan pendidikan adalah sebagai persiapan dalam hidup. Yang ketiga, siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup memadai terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial pribadi dan perencanaan pendidikan karir. Yang keempat, siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikannya dan karirnya. Yang kelima, setiap siswa hendaknya memiliki kesempatan untuk menguji konsep berbagai peranan dan keterampilannya guna mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma yang memiliki aplikasi bagi karir di masa depannya. Dan yang ketujuh, program bimbingan karir di sekolah hendaknya berpusat di kelas dengan koordinasi oleh pembimbing, disertai partisipasi orang tua dan kontribusi masyarakat. Tujuan perkembangan karir atau program bimbingan karir di sekolah dasar ini difokuskan pada kesadaran diri dan kesadaran karir. Bimbingan karir di sekolah dasar diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman peserta didik akan ragam kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan di dunia sekitarnya, pengembangan sifat positif pada semua jenis pekerjaan orang lain, dan mengembangkan kebiasaan hidup yang positif pula. Secara operasional, tujuan layanan bimbingan karir di sekolah dasar ini adalah mengenal macam-macam dan ciri-ciri dari berbagai jenis pekerjaan yang ada, merencanakan masa depan, membantu arah pekerjaan, menyesuaikan keterampilan, kemampuan, dan minat dengan jenis pekerjaan, dan membantu mencapai cita-citanya. Bahwa bimbingan karir sering diartikan sebagai sifat bimbingan. Fungsi utama bimbingan karir dibagi menjadi dua, yaitu fungsi penyaluran dan fungsi penyesuaian. Fungsi penyaluran meliputi pengenalan siswa tentang pendidikan dan pekerjaan, kemampuan minat, serta keterbatasannya, dan membantu siswa pada suatu saat untuk memilih dan memutuskan tujuan atau karirnya. Fungsi penyesuaian meliputi memberikan bantuan pada siswa untuk memperoleh penyesuaian pribadi dan memberikan bantuan pada siswa untuk memperoleh kemajuan dalam perkembangannya secara optimal. Manfaat bimbingan karir. Proses bimbingan karir memiliki manfaat dalam mengarahkan diri dan menciptakan kemandirian dalam memilih karir yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, ada teknik pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Yang pertama, ada teknik terpadu dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar. Guru hendaknya meneliti materi kurikulum yang dapat disisipi bimbingan karir. Paket bimbingan karir. Pada pola paket bimbingan karir ini, ada 4 paket terdiri dari 1 topik dan subtopik pembahasan. Di antaranya adalah paket pertama, tentang pemahaman diri, terdiri dari subtopik bakat, minat, keadaan fisik, keadaan sosial, ekonomi, dan budaya, serta cita-cita. Paket kedua, tentang pemahaman lingkungan, terdiri dari subtopik untuk kelas 1 dan 2, yakni kemungkinan jabatan serta informasi tentang pekerjaan. Untuk kelas 3-4, terdapat subtopik pengantar pemahaman lingkungan, informasi jabatan, dan wira swasta. Kelas 5-6 terdapat subtopik informasi pendidikan dan pembangunan, kemungkinan jabatan, dan wira swasta. Paket ketiga tentang hambatan dan cara mengatasinya,
yang terdiri dari subtopik prasangka, hambatan dari diri sendiri, dan hambatan dari luar. Paket keempat tentang perencanaan masa depan yang terdiri dari subtopik informasi diri dan lingkungan, cita-cita dan gaya hidup, serta rencana untuk masa depan. Bacaan. Dalam hal ini, siswa disuruh untuk membaca riwayat hidup orang-orang yang sudah berhasil. Selanjutnya ada narasumber. Wawasan murid tentang dunia pekerjaan dapat pula diperoleh dengan mendatangkan narasumber ke sekolah untuk berdialog dengan anak-anak. Pengamatan. Dalam hal ini, siswa dapat diajak jalan-jalan menuju suatu tempat. Kemudian, di sepanjang jalan, mereka diminta mengadakan pengamatan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ditemukan di kehidupan nyata. Cerita. Guru hendaknya dapat melaksanakan bimbingan karir melalui cerita. Demikianlah penyampaian materi mengenai kajian perkembangan karir. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan mendengarkan.